Halo semua, perkenalkan nama saya Grace Tampu Bolon dari Prodi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemotongan PPh pasal 26. Pengertian pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pajak penghasilan pasal 26 atau PPh pasal 26 ini mengatur kebijakan mengenai pajak yang berhubungan dengan wajib pajak luar negeri. Badan usaha apapun di Indonesia yang melakukan transaksi pembayaran atau gaji, bunga, dividen, royalti, dan lain sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26 atas transaksi tersebut. Selanjutnya subjek dari PPh pasal 26. Subjek pajak PPh pasal 26 ini adalah wajib pajak luar negeri selain BUT. Pada ketentuan ini, subjek pajak atau juga wajib pajak luar negeri selain BUT adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya yaitu objek. Objek PPh pasal 26 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia antara lain hadiah dan penghargaan, bunga, dividen, royalti, premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, biaya sewa, dan pembayaran lain sehubungan dengan penggunaan harta. Untuk tarif sebesar 20%. Pengecualian PPh pasal 26. Yang pertama yaitu bentuk usaha tetap atau BUT dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 26 apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan dari BUT ditanamkan kembali di Indonesia dengan syarat yang pertama yaitu dilakukan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, dilakukan dalam tahun berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperoleh penghasilan tersebut. Yang ketiga, tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 2 tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan mulai berproduksi komersil. Yang kedua yaitu badan-badan internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa pemotong dari PPh pasal 26. Berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pemotong pajak penghasilan atau PPh pasal 26 ayat 1 adalah 1. Badan pemerintah, kedua, subjek pajak badan dalam negeri, ketiga, penyelenggara kegiatan, keempat, bentuk usaha tetap atau BUT, dan yang kelima yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya seperti representative office. Contoh soal, Mike merupakan karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2009, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar. Dalam sebulannya, kurs yang berlaku yaitu 10.500 per 1 US dollar. Penyelesaiannya, kita menghitung penghasilan bruto dari gaji sebulan yaitu 5.000 dikali 10.500 sama dengan 52.500. Penerapan tarif yaitu 20%, maka gaji sebulan dikali tarif yaitu 20% dikali 52.500 sama dengan 10.500. PPh pasal 26 atas gaji Mike
bulan April 2009 adalah 10.500.000. Kesimpulan, PPh pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak luar negeri atau orang pribadi ataupun badan atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia. Pajak ini dikenakan atas berbagai bentuk penghasilan seperti dividen, bunga royalti sewa, hadiah dan gaji yang berasal dari Indonesia, meskipun penerimanya adalah pihak asing. PPh pasal 26 bertujuan untuk memastikan bahwa pihak asing yang mendapatkan penghasilan dari sumber daya Indonesia ikut berkontribusi dalam pendapatan negara. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekeliruan materi, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.